Nopeng kurang tadi yang cerita Nopeng di bawah itu lah ada di belakang Andre dah. Yang padusi itu. Kamu merinding jadinya. Jadi yang padusi itu ada di belakang Andre jadinya. Yo, jadi itu di Nopeng. Itu yang baik yang terus. Ruang podcast kok malah jadi dingin ya. C23 lah mulai. Sana basuh balik Joyo yang tabuzar yang tadi borok seringnya di Pot Bungo. Hari ko sana via Zoom balik karena kebetulan narasumber yang tagi hari ko cukup jauh dari kota Padang, ada di Dumai. Di layar di sana lah bisa cari ada Bung Andre Raberta. Apa kabar Andre Raberta? Lagi sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Udah balik sehat dah. Alhamdulillah. Kok lah jauh harantau kok mah. Tapi lima ada panggilan, di situ dikajar. Iya. Jadi di sana perlu tahu Andre Raberta ko pandeka silek terala dia. Iya, insyaallah lah. Kini guru silek beliau dan kebetulan di Dumai kini maja tentang malatya boyo. Jadi guru silek dia kini dia di Dumai itu dia. Jadi macam di sana beliau kok pandeka mah, tapi tetap keluhuran nilai-nilai silek itu bukan membanggakan kan begitu dia. Betul. Nah, tapi hariko awak nak kabah silek terala doh. Dapat cerita pada tahun baru tuh ya, dia pernah punya pengalaman menarik di Gunung Merapi. Kabar-kabarnya itu tahun baru tuh dia. Kejadiannya tahun 2001 dah. 2001 menjelang kelas 3 SMA. Libur naik kelas 3 tuh dah. Libur naik kelas 3. Itu tuh kesasar di Merapi. Ceritanya kesasar atau apa? Tersesat dah, lebih tepatnya kesasar, betul tuh. Baralamo tuh hilang di Merapi. 7 hari 6 malam. 7 hari 6 malam. Seminggu lah ya. Berangkatnya minggu, keluar baliknya hari Minggu. Cerita lah dia, basi pengalaman sampai bara orang dia berangkat waktu itu. Dari awal lah pengen tahu, karena pasti banyak hal yang dia tamuan selama kesasar atau tersesat tuh selama seminggu. Pasti banyak yang ditemukan, banyak pengalaman, dan alhamdulillah untung dia selamat di Siko kan. Iya dah. Cerita itu. Jadi SMA dulu kan di SMA Negeri 7 Padang, di Lubuk Bajo dah. Nah kebetulan yang sekolah di situ tuh masih tersaku-saku di sana lah, karena kan kampung kan di Kabiang, Padang. Iya. Nah di Kabiang tuh memang dari dulunya kakak-kakak kami itu memang hobinya naik gunung gitu. Jadi kalau 7 Agustus atau tahun baru tuh kakak di muka rumah rame-rame naik auto NS, sampai mendaki. Kalau nak ke Merapi ke Singgalang kan. Jadi budaya itulah turunlah sampai ke kami lah itu. Jadi kami ada balimo pada. Iya. Andre, yang kedua tuh Nopeng, namanya Noviandi sebenarnya, panggilannya Nopeng. Yang ketiga tuh ada leader kami tuh, Kuncu, namanya Yopri Deska. Yang keempat itu ada namanya Irwan. Yang kelima itu ada namanya Firman. Firman kok langang kami dari Gala kok. Langang tuh deh. Ya seperti ada kepandaian dari sekolah-sekolah dulu. Lah banyak kepandaian lah, jadi bisa nampak-nampak yang aneh-aneh. Setian lah. Firmanto kan punya indera keenam ya. Jadi kami tergabung di Sispala Rantai Kepala namanya. Didikan Sispala, jadi dilatih cara bertahan hidup di hutan, teknik botani zoologi, teknik survival, banyak navigasi, banyak dipelajari di situ. Nah, pertama kali naik gunung tuh pas kelas 3 SMP, ke Gunung Singgalang pertama kali. Itu pun dibawa sama kakak-kakak tuh. Berarti sebelum itu lah acok aja mendaki gunung Andre. Lah pernah, naki Gunung Singgalang itu 2 kali dah. Pendakian pertama gagal, pendakian kedua alhamdulillah berhasil. Nah, tuh. Jadi niatnya kan akhirnya masuk Sispala, itu niatnya supaya bisa naik gunung. Jadi ngurus izin ke KT, nggak usah kan. Itu kan di Padang tinggal JT. Nah, setelah selesai di Singgalang kedua tuh, kadang lah serat ingin pergi ke Merapi. Nah, ingin naik ke Gunung Merapi lah kan. Jadi kami lah Bayoyo lah Balimo kok. Lah di sepakian harinya, sepakian waktunya, akhirnya kami berangkat lah. Cuma pada saat itu izin dari ET nak keluar. Iya. Nah izin dari ET nak keluar, jadi terpaksa Baduto dah. Oke. Baduto ke ET waktu itu
kebetulan Netek kan punya organ tunggal dulu, Om kan punya organ tunggal. Jadi organ tunggal kan lagi disewa di daerah Malibuana ya, ada acara perpisahan sekolah. Ya. Nah, awak ngecek ke Netek, awak pakai organ. Diizinan lah, tapi diam-diam kami nyusun strategi berangkat ke Merapi. Ya. Naiknya agak jauh Stek, kalau rumah rakyat orang Prabon kami naik dari arah Kepegasia kok. Naik bus sampai di Gunung Merapi. Kami lama nunggu bus sudah, jadi sampai ke Kota Baru tuh lah jam 8 jam 9-an lah. Malam. Malam sampai. Malam sampai di Kota Baru karena macet kan. Itu pun tagak daripada waktu itu. Nah, sampai di Merapi, sampai di Kota Baru, makan dulu. Nopeng bali nasi, kuncu, kami makan sama-sama dulu kan, ngumpul Tanago. Kemudian sebelum berangkat, kami pailah ke Masjid Kota Baru yang kadang yang lancak ini tuh dah. Oh iya. Masjid Kota Baru yang ke bawah tuh lah. Jadi sholatlah kami situ dulu. Sholat kami balimo. Selesai sholat, beres-beres, terus kan nanya lah, kalau dari Masjid Kota Baru tuh nyobai ke naik gunungnya kan sebarang jalan tuh, di sebarang jalannya baru naik kan. Jadi pasti sebarang jalan, kuncu tiba-tiba nyuruh cek perlengkapan balik, pokoknya ada tinggal cek kacamata, kacamata punya makin nopeng. Nah, tinggal kacamata tuh diprediksi kacamata tuh tinggalnya pas ada sholat di Masjid Kota Baru tuh. Iya. Nah, jadi setelah disepakati lo balik, akhirnya kami balik ke Masjid Kota Baru tuh lihat balik ke Masjid Kota Baru tuh, sombok juga dari masjid segala macam, tak ada yang menemukan kacamata tuh dong. Berarti nggak tahu di mana hilangnya? Nggak tahu kan. Nah, sebenarnya yang dikhawatirkan dari kacamata itu, masalahnya kacamata itu kan kacamata pinjam, preman tabiang lah, udah kami lah yang punya kan. Orangnya agak pamerang kan, peminjamnya payah, jadi pinjam kacamata hitam dulu untuk menggaya-gaya soalnya di puncak dah. Iya. Rupa hilang loh. Nah, akhirnya hilang kan, jadi umpama balik ya di opsi bako terus lanjutkan atau pendakian kok. Biko sudah boleh dari pendaki semua selesai masalah kacamata itu gitu. Akhirnya sepakat lah untuk tetap melakukan pendakian. Sebenarnya lah ada feel nak lama sih pas kacamata hilang tuh lah mulai terasa ada yang aneh sebenarnya. Jadi mulai nak nyaman sebetulnya pendakian tuh. Semuanya merasakan itulah. Lucu merasakan itu, kawan-kawan yang lain merasakan itu. Akhirnya sepakat kami tetap memutuskan untuk nanya. Jadi dengan formasi kuncu paling depan, nomor 2 itu Nopeng, nomor 3 Irwan, nomor 4 Firman, nomor 5 Ambo. Dah menutup jalan tuh. Jadi dulu asal main Karimbo memang suka ambil posisi paling belakang kan. Nah, sekitar sampai ke Pesanggerahan lah dong. Sampai ke Pesanggerahan tuh tiba-tiba ada suara di belakang mode suara parak tuh lah. Mode suara orang kare suaranya dah. Nah, jadi ada kode etik kalau awak Karimbo tuh apa sih yang aneh-aneh terjadi di Rimbo, jadi cerituan pas sedang mendaki itu. Lah sudah mendaki, baru lah cerituan kan. Lah turun balik baru cerituan. Jadi pas lagi nanya tuh ada nggak suara tuh enggak cerituan dong kan. Andre diaman saja. Berarti Andre yang nggak yo. Andre nggak surang dah. Si Firman kebetulan yang di depan ada posisinya, antabaa tiba-tiba berhenti yo. Agaknya jalannya cari ke belakang kan. Andre, tamu selawat jalan. Kalau enggak, wang lah dulu di muka biar ada di belakang kata Firman. Kayaknya Firman lah feel kok, terasa kok kan. Dah ada man, udah lah awak selakang. Dan enggak tukang sewak di muka lah biar ada di belakang gitu si Firman kan. Oke lah, pindah posisi. Akhirnya Firman lah di belakang. Jalan-jalan taruh. Sampai di Pesanggerahan lanjut, tidak ada kejadian apa-apa sampai akhirnya ke Cadas. Nah, terjadilah pertengkaran antara awak sama Uncu, sama leader kan, karena leader kok kelelahan, awak lagi semangat nyampe ke puncak, kiranya kitanya awak istirahat psikolog, tapi kalau kawan tak aja dulu sana katanya jalannya kuat kan. Itulah mulai kayak ada energi lain yang biasanya seperti itu gitu. Jadi yang ambil Batangka. Sampai Batangka tuh kan.
naiklah awak dulu sama si Firman, sama si Firman kalau nggak salah. Berarti Sama si tinggal Firman kok dulu. yang lain kok tinggal kini kok. Tinggal di bawah dulu nggak jauh mana loh. Aku lah istilahnya kalau nggak salah kalau dulu namanya para batu tuh, lah kaki karena cadas. Jadi cadas tuh, kira namanya cadas tuh. Kalau kini orang menyambi batas vegetasi namanya. Batas Kalau vegetasi. dulu menyambi batas vegetasi. Jadi antara hutan sama cadas menuju puncak tuh. Betul. Jadi sampai lawak di cadas, disusulah sama tiga tadi kawan tadi yang tinggalkan, Uncu, Irwan, sama Nopeng. Naik bertiga, kemudian bikin kopi, masak, bikin logistik lah, bongkar logistik sado kan, masak. Nah, pada saat itu ada namanya, ada merasa emosi lah jaleh gitu. Jadi bawaannya tak kenapa dek panen tiba-tiba panen pas siap masak tuh pariuk sama apa tuh ada yang buangan kata pek lain membeban-beban ini saya untuk turun kau juga kan. Mari kau campan salah bingung kawan-kawan kau sadanya. Kok buang lo pariuk tuh kan masih bisa pakai. Iya. Ya lalai lah mulai teraso, padahal teraso udah aneh kan. Setelah saya minum packing, ada buat tas tuh isinya ada garam, ada rokok sempurna hijau, ada extra jos, ada aqua, ada garam lo di dalam tas tuh kan. Tapi tas yang dibawa untuk dibawa dari bawah tinggal di cadas. Terus ngecek lah kawan-kawan, awak berangkat ke puncak dulu. Rencananya dari Surang dah ke puncak. Soalnya dari cadas tuh puncak kan nampak. Iyalah baru naik sekitar 100 meter kate, tiba-tiba Nopeng Basora. Woi, tinggal dari Surang aja, kan Pailo lama saya pergi puncak sama Surang aja kan. Habis di bawah si Uncu sama si Irwan sama si Firman ya kan. Ayo kamu kate dulu ada Paice kata Nopeng kan. Akhirnya disusul lah sama Nopeng. Baiklah kami ke puncak sama-sama orang. Tiba di puncak. Itu Jambaran, Andre. Apa dah? Itu sekitar Jambaran di puncak. Tiba di puncak tuh sekitar jam 10-11 pagi lah, siang. 9-10 siang lah, jam segitu. Berarti kalian enggak ada istirahat doh, enggak sempat camp doh. Lai. Kalau berjalan tarui dulu masa-masa kamar api itu 7 jam 8 jam lah. Cuma kami kan memang enggak papasan, memang enggak boleh kalau berangkat malam itu kan enggak sehat sebenarnya karena kan awak berabi oksigen sama tumbuhan kan. Iya, betul. Jadi lah terasa agak lain berarti gitu. Lah terasa agak panik berarti. Nah, sampai di puncak tuh kami pergi ke puncak Merpati Nopeng berdua. Di situ Nopeng lah dulu ngecek kata-kata ngaur kan. Terkadang ke puncak kan, tercampur ke bawah kejadian waktu cek Nopeng kan. Atau ada jawa lo gara-gara mungkin jadi tapai mungkin mah tak dia guys. Alah Peng, lanjut wak ke ladang Edelweiss, ke Taman Edelweiss. Ya, Edelweiss. Iya kami ke Taman Edelweiss sudah. Jadi pas mambi Edelweiss tuh si Nopeng seperti lost control dah. Jadi sudah nyambi di situ lari ke ujung nyambi lo cile ya. Awak kan nambah dua aja di situ, tentu ada pilihan Michael Nopeng. Michael Nopeng ambil ke situ. Kirunya kami lebih putar di ladang Edelweiss tuh. Nah pas ladang Edelweiss sebuah putar, tiba-tiba turun kabui. Turun kabui. Kabui itu 1 meter 2 meter tuh nggak nampak tuh udah. Makin tabak kabui itu di puncak tuh 1 meter 2 meter tuh nggak nampak tuh. Jadi Nopeng dengan terasa ada kabui katibo kan. Oke Chan lah Peng. Banyak lah. Hampir satas waktu itu kami bawa Edelweiss kan. Pas ala keluar dari situ. Sebelum kabut turun, tiba-tiba ada orang laki-laki lagi macik bunga Edelweiss sudah. Perawakannya kurus. Aku udah pendaki jo, kurus. Pakai topi gunung yang kupluk tuh. Tapi matonya nggak mencaliak doh gitu. Jadi si Nopeng ngajak ngecek, Pak, ada ke kabui Pak, di mana keluar? Aja ngecek medeko, yo, kok kabui tabas wantale itu, pailah lai cek kan. Hilang kok cek orang tuh kan. Cuma yang ngecek sambil nak mencari lah. Jadi ibaratnya kalau nyo di siko, awak di siko sama si Nopeng berdua kan. Pas si Nopeng cek, Dondre, awak ikan siapa kau cek kan. Pas talengah modeko saya kira orang tadi itu lah tiba di ujung jalan lah. Nampaknya berjalan.
latih bosnya si Andre kan kaja kan makin jauhnya dah. Pokoknya setiapnya berjalan tuh makin jauh gitu. Tapi prosesnya berjalan tuh nampak hilang, kalam kabut tunus jadinya. Akhirnya kami lari lah putar-putar. Lari pegang tangan nopeng itu lari dari ke puncak. Putar-putar kami di puncak tuh. Kemudian hilang kabut. Sekali nampak kira di bawah lah banyak kawah ketek-ketek. Kawah hidup ketek-ketek awal di tepi-tepi kawah tuh kan batur jarak balik mencari sampai terus kemudian Tobo Tugu Dua Baleh namanya, baru tahu setelah hilang namanya Tugu Dua Baleh itu memperingati waktu anak Dua Baleh orang anak sangka yang hilang, anak Semabua. Jadi kejadian nanti hilang kok setahun sebelumnya itulah ada kejadian 12 orang yang hilang. Dua Baleh orang anak sangka hilang, meninggal sampai orang. Nah, jadi untuk memperingati itu tuh di orang itulah namanya Tugu Dua Baleh di situ. Jadi waktu itu dia tahu itu Tugu Dua Baleh, tak kaji menceli ada batu warnanya oranye kan. Pas sampai di situ, terus tiba-tiba muncul dari arah berlawanan Dua Baleh orang lo banyaknya dah. Pendaki. Dua Baleh orang lo banyaknya. Jadi ngecek jenopeng yang ngecek. Pak, awak turun salah lewat Semabua. Sasek awak sasek lo, Pak sasek lo kan. Yo, jenopeng kan. Cak turun ke Semabua lewat, tahu jalan Semabua cek kan. Waktu itu ada lah percaya dah. Ngecek nopeng teman nopeng berubah mukanya kan. Mundurnya 2 langkah. Peng ikut salah awak jo rombongan kau pengen salah rami-rami pada berdua kan. Apa kau tahu lo nyo jalan turun ke Semabua. Entah caranya si nopeng kayak magi kode, coba hitung orangnya cek. Tuh orang cek kira orang tuh pas Dua Baleh. 6 padusia, 6 laki-laki. Jadi yang buat nopeng itu kabur, yang buat kami akhirnya lari, itu kiranya yang di terakhir itu kakinya ndak memijak ke kapur dah. Ndak mijak ke tanah gitu. Kaburlah kami di situ, lari lah putar tiang, lari nggak tahu kamaran kan, nopeng lah kancang larinya, kami lari itu, kami tinggal situ lah, lari sejauh-jauhnya lah lari. Orang-orang tuh berpakaian seperti pendaki. Mode pendaki mana dah? Pakai masih ingat pimpinannya tuh pakai jaket gunung warna putih lah, masih ingat tuh. Tuh ada macam tungkek guys, banyak jajar tuh. Dia sampai ke puncak. Itu siang ya, Andre? Ala lari. Apa lah? Itu siang berarti kejadiannya. Siang kejadian. Oke. Terus lari, kalau Andre jo nopeng lari? Jo senopeng kok. Kemudian masih lu sadarnya pada saat itu kami ala hilang masih yakin saya kok seperti pelatihan diklat di Rimbo lah kan. Kalau di jalan keluar kok tantang lah. Nah, malaki istirahat, tiba-tiba ke bawah tuh nampak di senopeng kok jalan seperti turun ke bawah, jalan seperti ke cadas, jalan turun ke bawah tadi dah. Cuma buktinya memang lah beda kan. Berarti nggak jalur yang sama beda. Ketika kalian mengganti. Kalau beda jalurnya. Jadi setelah awak belakangan kau cari dari peta, kalau sumpamonyo cadas tuh turunnya dari Siko, kita mau deko tuh turunnya dari Siko, awak lah dari Sikonya dah. Jauh. Nah, dari Sikonya. Jadi pas kami di atas tuh mencelik ke bawah, apa yang dicelik nopeng sama yang Andre celik lo. Ado truk buayo lamo kok dah. Pertama ada lahan warna tanahnya kuning. Lahan warna tanahnya kuning, tuh di bawah tuh ada truk lamo, yang mode truk buayo itu dah. Truk angkat kasia kan. Nopeng nyampe tuh nampak dan truk bawah tuh nampak lo peng nampak ada truk di bawah. Berarti ke situ jalannya tuh. Kami kira jalan tuh. Kira belakangan tahu ternyata jalan tuh jalan ke hutan larangan. Hutan larangan. Hutan larangan. Kalau orang Sungai Pua tahu tuh dah, Galanggang Hantu Sungai Pua. Orang Sungai Pua nama daerah itu namanya Galanggang Hantu Sungai Pua namanya. Orang Sungai Pua tahu, karena yang bagi nama itu orang Sungai Pua. Nama daerahnya Galanggang Hantu Sungai Pua. Tapi Andri hilang kok. Dulu pernah lo boleh hilang berdua, si Deren sama siapa. Banyak yang hilang dengan rute yang sama.
Terus Andre? Nah merokok dah ada kan? Nggak ada. Lanjut. Terus bahaya di Andre. Kondisinya berarti itu masih siang dan Andre akhirnya tidak melalui jalur turunan yang sama, lewat yang jalan tadi gitu. Betul, betul. Menuju hutan larangan tadi. Nah, turun kami ke hutan larangan kita. Turun kami ke hutan larangan, tarik ke bawah. Anehnya kok malah tidak sombong-sombong sampai yang kami lihat dari hati tadi. Ya. Nah, disitulah baru dimulai dah. Jadi akhirnya sombong lah. Kami kalau kami jalan ke bawah tadi itu asal sombong jurang agak tinggi. Kita kalau bisa di lumpean. Kalau nggak bisa di lumpean, lewat dari sisi kiri kami turun lambai-lambai ke bawah dah. Nah, itu lah. Jadi pas sekali sombong jurang, ada jurang kok agak tinggi. Jadi kami lewat dari sebelah kiri. Sebelah kiri turun. Nah, itu dalam jurang di dekat jurang tuh ada mode gua batirai. Tiri-tiri dari buah bawah. Nah, Nopeng, waktu itu kami batu stel sih, batu stel punya kawan, stel kami bawa kan. Jadi Nopengnya kecenya menggayang pakai. Berarti ada gua batirai, tirai kok dari daun-daun atau apa? Dari daun-daun. Gadang gua tuh. Jadi pas keturun dari kaki gua tuh di pagaran Nopeng. Coba bergaya lu, biar potong lu gitu Nopeng kan. Awal ngecek kan, awal lah sase mengarah-arah aja lah itu. Nopeng galak-galak aja udah. Jadi aduh jalan tadi kan, kebolo turunan sekali lagi. Pas turunan sekali lagi, Nopeng bisa turun, awak lu turun lagi. Oke. Pas awak lu turun, tiba-tiba ada kayak darah, misalnya kayak bocor gambar. Misalnya kau di Siko dah. Nah, di Siko kok, Andre di Siko posisi dari ujung situ tuh ada pohon tinggi. Batang cabangnya mau deko dah. Nah, di antara cabang tuh ada yang dua hitam kulitnya. Sosok manusia warna hitam gitu. Kalau perawakannya manusia ada, perawakannya seperti manusia. Nggak menyerupai itu monster atau nggak menyerupai yang sekitar jam berapa tuh Andre? Itulah agak siang tuh dah, lewat siang tuh. Kalau kami nggak, soalnya jam pas di hari pertama tuh hilang sadonya. Ada saya lihat jam. Di rasa-rasa siang tuh kan. Jadi ada orang duduk di sinan. Iyo, karena mencari orang ada duduk di situ kadang tidak. Berarti jurangku bisa menolong loh. Kan dari hari pertama baru ngecel aja Nopeng kan di bawah. Peng, ada orang lihat Peng. Coba ngimbau, minta tolong. Tujuan jalan keluar aja si Nopeng. Itu diceritakan Nopeng, tapi bentuknya beda Peng. Badannya hitam sadonya. Nah, pas pada hitam Nopeng diam di bawah dah. Karena cara cari orang tuh ditapuak kan. Tapuak tuh bembo tuh woi. Jadi kilonya tanggaknya TT pohon tuh pas agak dari TT pohon tuh tunjuk kami seperti menagahan untuk turun tuh berang kalau tangan jalan berang mau dia orang Kamado tuh dah kita kan udah Peng kayaknya berang Peng awalnya tunjuknya panik si Nopeng berarti nak orang turun lang kayak bingung jurang kok agak tinggi turunnya Pak ya pikirnya Nopeng lempek salah dari Siko pas lempek sangkui di daun-daun atas di daun itu ditangkap badan kode Nopeng kan kepala kode Nopeng akhirnya bisa turun lelok lah selesai dari situ panik kan mulai jalan kencang-kencang lah jalan kencang-kencang tadi nggak tahu arah kemana jalannya yang penting pada satu ada mikir Nopeng sih kayak jalan-jalan sekali lagi ada jurang sekali lagi tapi jurang kok gak tinggi kalau ngecek lah ada ngecek ke bawah lu tunggu sekolah Nopeng kan ada cek ke bawah lu tinggi apa enggak kalau tinggi waktu arah wak Nopeng akhirnya Peng jadi begitu Nopeng cali ya sekali itu naiknya kate baca air kursi lah sana astagfirullah Peng ada apa Peng itu di jalan Nopeng di bawah ada padusi tidak pakai baju pakai rok warna biru tersangkut di batu sungai. Jadi Nopeng nyambi di bawah itu ada sungai, di bawah sungai itu ada batu, di atas batu itu ada cewek terungkui, tak pakai baju, pakai rok warna biru, rambutnya keriting. Nah, posisinya tak terlungkui di batu tuh. Di batu, jadi Nopeng mencari dari atas dah. Nopeng mencari dari atas, di bawah itu nampak sungai, ada nampaknya sosok yang tadi, sosok perempuan yang sampai itu. Andre tidak penasaran, turun lah ke bawah mencari lihat. Pas Andre mencari ke bawah, ada nampak apa-apa dah, cuma sungai itu nampaknya. Nah,
Pas naik balik kan hanya ke nopeng, nopeng langsung mencelik ke Andre, tapi mencelik ke arah belakang. Atau si nopeng, ampun tanya, tak apa nak takana, pokoknya minta ampun wak, cek kan jangan ganggu kami, cek kan, bisa kami kalau selamat kami cari tim SAR berikut untuk menyelamatkan itu, gitu ya. Kira kita si nopeng kurang tadi yang dicerita nopeng di bawah, itulah ada di belakang Andre dah, tak apa. Yang padusi itu. Kamu merinding jadinya. Jadi yang padusi itu ada di belakang Andre jadinya. Yo, jadi itu dicelik nopeng. Itu yang baik kan. Ruang podcast kok malah jadi dingin ya. Terus Dre? Oke, deh. Itulah berarti masih siang ya? Siang, masih siang dah. Terus? Masih siang, semakin panik kan karena kejadian tadi. Itu sepanjang jalan tuh nopeng nampak taruh dah. Perempuan tadi itu nampak taruh itu, jadi tiba-tiba nopeng ngecek membana aja nggak dua beko kalau kami selamat anu situ. Oh berarti nyuikuti ya padusi kok? Berkali-kali hilang, ngikuti dah. Nah, mulailah terasa hari agak kalam lah. Kalau prediksinya sanjo lah tuh dah. Sampai jam 5-an lah. Sampai jam 5 tuh, jadi nopeng itu membuka jalan tuh pakai tangannya dah. Oke. Jadi para setinggi-tinggi kok dibuka mereka nyerambahan laluan badannya. Nyerambahan laluan badannya ada sambal di belakang mau ditulai. Jadi pas lagi lama marah-marah tak itu, kilo di muka kok jurang menanti. Was. Jatuh lah nopeng ke bawah. Ada masih di atas dah. Ada masih di atas kan. Jadi ajak ngomong, "Peng, kamu nopeng menjawab." Mau balik, peng, tu dijawab dari nopeng, ada jatuh Andre, jauh peng, lumayan gitu nopeng kan, jadi jalan lelok untuk keturun, ada terjatuh aja, tapi nopeng nak cerita dong, kepala di berdarah kan, Andre kian lah jalan tadi dah, baik kian jalan tadi itu seumur hidup yang merasa pingsan baru itulah sekali mungkin, jadi pas turun tuh vertikalnya, jadi paci rumput di sikurnya lape. Paci rumput celai, masih terpaci rumput celai, apela rumput celai, habis itu tiba-tiba putih selai dah. Dah sadar lah dong. Oh, pingsan Andre saat itu. Jatuh ke bawah. Jadi kalau nopeng cerita, bahu sampai duluan ke bawah. Oh, Andre jatuh kemudian pingsan berarti. Pingsan. Nah, nopeng bertahan masih di bawah. Dalam pingsan itulah. Rasa-rasa ada di rumah tabiang, rasa-rasa ada di rumah lah berkelana lo dalam pingsan tuh dah. Jadi tiba-tiba ada yang menjambak kepala kok. Kilo si nopeng duduk ada tiap hari kok dah. Menjagoan. Iya. Tanpa ada nopeng, tanpa ya ditinju di nopeng kan. Sekali tak buka mata, tak sambil pertama ada namanya nipit tuh laki kakak. Nyo artis di rumah keluarga di tabiang kok. Jadi tanya ke nyo, "Mangga nipit?" kan. Nggak, ada nak nipit doh. Berubah lo muka si nopeng kalau jadi muka si Ade namanya kawan kan. Dek, mangga deh. Terus jawabnya, "Nggak, aku nak Ade doh, calik mana lah dan luar aja." Calik. Kilo kepala ko nopeng ko ikonyo lah berdarah dah. Iya. Anyang ko lah berdarah. Calik kan, wah nopeng. Yo, kepala berdarah peng. Yo tahu dan mas, awak jatuh aja kan. Di mana peng? Tagaang aja. Saya sebalik, baru tahu situlah dia di dalam ribu gadang. Dalam ribu gadang sebalik kan. Jadi hari lah gak sanco. Lah cenopeng tagak lang lain, jalan wak lain. Cerita istirahat wak cenopeng. Hari pertama tuh kan. Pas ke tagak tuh gak bisa tagak doh. Badanku kayak mati sebelah lah. Oke. Kecil kan nopeng, gak bisa deh tagak nopeng. Balik nopeng kan. Apunnya baca di nopeng, ambil tanganku nyegangnya. Bunyi kan. Tagak itu. Tagak kan, bisa tagak dah. Jalanlah kami lah. Jalan. Pas jalan. Lah terasuna hari kalam dah, lah mulai kalam hari kan kanan ada ujung kan menanol itu kan tarang juga kalam saja. Iya. Kalam hari kami tidak sampai istirahat kami malam tuh terdengar suara iya dah. Dan parahnya pada saat itu sama-sama takui, sama-sama hawi. Oke. Logistik nak dulu itu dah. Minum nak dulu itu. Tapi lah tinggal di logistik di atas sadanya dah. Ada buat logistik dah. Betul. Logistik tinggal di tanda sadanya kawan-kawan. Sama-sama takut, sama-sama hawi kan. Jangan nopeng. Ayo ke sungai itu lah peng. Itu cek nopeng kan. Nggak, beko nampak lo yang tadi lihat cek nopeng kan. Deh, nak. Pakai lo lain aja. Di lo pepe lo. Bayangkan suara aja terdengar, tapi kami hawi itu dah. Minum tak berani loh.
Iya, iya. Jadi tabaan tiba-tiba mungkin Andre pada saat itu lawi lampu manawi talu lah dong. Macam berdoa saja dalam hati gitu. Nih kalau ada yang kejamban lama diminum air kejamban ngomong. Tiba-tiba pas sudah selesai ngecetak itu langsung selesai kejamban. Terus? Langsung selesai kejamban. Itulah pertama kali sekali sumudi itu lah nak ulang-ulang lah dong. Andre minum air kejamban kurang. Andre minum gitu. Iya, itu nampak di nopeng. Jadi pas Andre minum tuh kan dicari di nopeng. Minum aja kita mana? Yo peng, lagi lama hilang awi den. Itu nopengnya jawabnya hilang cek kan. Tuh tiba-tiba nopeng pakai surang-surang lah. Kiranya coba lo. Sudah tuh coba cari lah kan. Apa yang lama ya kejamanan tapi apa rasanya? Kiranya coba lah kejamanan dari nopeng kan. Akhirnya kami tak kalau malam tuh. Itu istirahat di mana? Di bawah batang kayu atau baa ceritanya itu? Di bawah batang kayu, dekat batang kayu, di bawah batang kayu. Di bawah batang kayu dah. Terus kalau kami dah, kalau sekali terjago, hariku lah agak tarang mau dari sebuah. Tu ngecek nopeng kan, agak tarang hari. Tunggu dah tarang mana, lu baru jalan. Nopeng kan, ada di peng. Tu lalu kami lah dah, kali lalu pas terjago balik, kira kalam lari lihat, mau di malam hari. Pada tengah malam pakai tuh. Bingung langsung nopeng kan. Aku tak keko cek kan. Tunggu mana lo, tunggu mana. Tak beberapa jam kemudian nak tanah langsung nopeng kami asal lah jalan lambe-lambe dah. Barulah subuh ke sinar matahari. Masuk kami di malam kedua kan. Di malam kedua masuk jalan hari kedua tetap tuh hari kedua kami tetap jalan. Pokoknya setiap sobo jurang kami ambil sisi samping. Kami turun ke bawah. Kami ambil sisi samping, kami turun ke bawah. Hari kedua masih aman, masih normal. Kalau kalam, kami tak kalau. Hari ketiga, tak itu loh. Hari kampek baru mulai ada yang aneh loh lihat. Tunggu, sebelum yang aneh tadi, selama sampai hari ke pertama, kedua, ketiga tadi itu, tuh kalian makan mbak? Oh, pasti kan ada. Ini praktek survival lah. Jadi sepanjang jalan daun-daun tuh diambil sadonya. Daun-daun yang rasa bisa dimakan dikumpulkan sadonya, itu pasti waktu istirahat dibongkar. Baru diperiksa cek mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Itu bercampur juga garam makan sudah. Oh, jadi itu kalian bertahan ya untuk mana lapa paru ya daun-daun tadi ya? Itu sama itulah yang menolong makan selama beberapa hari sampai subuh orang sudah. Nah hari kampek mulai menemukan hal yang aneh serupa tuh. Kampek itu yang banyak miss sama nopeng hari kampek sama hari kayu pokok. Karena di kampek itu kami sobok batang kayu. Batang kayu itu cara menggambarkan kadang. Gadang mana ada? Gadang. Kalau kita ke dinas kebudayaan, segadang pintu masuk lah. Oh. Gadang batang pohonnya. Iya. Sekarang kami itu masuk ke dalam dinas terkadang tuh batang kayu masuk nopeng ke dalam pertama itu lah cahaya kami sudah kalah kaki lah bangka lah nak bisa lah ada harapan lah rasa harapan lah itu. Jadi masuk kami ke batang kayu itu bermalam lah nopeng di situ dulu. Maksudnya masuk kok ada lubang di batang kayu kok atau bah? Ada lubang di batang kayu itu dah. Masuk kami ke dalam batang kayu itu. Akhirnya lalok lah di situ. Nah kebetulan pada satu nopeng lah tak kalok kan, ada belum bisa lalok lah do. Pasal lebih bisa lalok itulah baru tekana sadonya kan tekana. Itu malam. Itu malam. Malam. Jadi kami kalau hari masih tarang, kami jalan tadi tidak berisik dah. Iya. Tapi kalau hari lah kalam, kami jadi sampai istirahat lah. Betul. Jadi kami tidak bergerak malam dong kita. Jadi malam tuh pas masuk ke batang kayu itu nangis kan. Takkan gaya, takkan terus adonya, nopeng nangis, nopeng tak kalau pada waktu itu, Anda keluarkanlah scrap pala, bebasoi mato di sini kan, itu bakabean ke di dalam batang kayu itu, ada dulu batang tapi mengambil itu bakabean di situ, pas yang mengambil di situ, tangan yang basah tadi itu, kan pegang bagian bawah, pas pegang bagian bawah itu di tanganku nampak bulu-bulu elang lah, si nopeng lah tahu loh. Buat tempat lalu sinyak balang tuh. Oh, jadi disarang inyak kalian lalu berarti gitu.
Jadi awak ceritakan nopeng di Jawa ada nopeng sekali, ada lah tahu tiba alai, kama awak ka lalok lai. Tapi memang yo dah lalok paling lama selama tasase itu di situ yo dah. Lalu ditampilkan kok. Dah yo dah dingin, memang tertutup angin lah, ada angin masuk ada. Jadi pas sudah mengecek itu tiba-tiba ada nggak suara dari luar. Modern tiang patah-patahan tu dah. Berjagoan nopeng, nopeng lalu do, tajagulunyo. Dengar peng, dengar. Tu tadi berani saya nopeng ngecek kan, assalamualaikum nya. Kami tak sase numpang lalu di siko semalam, besok kami pailai. Minta izin kami nyonya, minta maaf kami nyonya, kita nopeng kan. Awak ada takut itu dah. Pas nopeng selesai ngecek tak itu, tak rasanya mode semakin menjauhnya, nak mendakiknya makin jauhnya. Pagi jago calik ranti yang patah tadi itu kiranya arah kecil nopeng kasihku jalan turun lema jalan arah yang dituju nopeng itu semua jalan arah ranti yang dipatah tadi itu. Nah hari kampe di situ turun ke bawah, kami akhirnya hari kelima itu menyusuri sungai leda. Menyusuri sungai hari kelima kami sebut sungai kami karena semakin sering haus kan, tak berani kami masuk ke Tirimbo mana itu. Jadi kami putuskan kami makin harus sungai lah. Jadi kalau hawi cepet minum ke sungai. Betul. Itu sakinglah parahnya. Karena gitu kalau tersesat di hutan tuh, awak boleh tidak makan selama seminggu dah. Tapi awak nak boleh nak dapat air selama 3 hari tuh. Jangan sampai dehidrasi. Karena kalau nak dapat air selama 3 hari, awak mati. Kalau logika teori pencipta alamnya gitu. Tapi kalau awak nggak dapat makan selama 7 hari pun ada apa-apa, yang penting air do gitu. Betul. Nah, hari kelima tuh kami jalan di tepi sungai, tiba-tiba turun hujan. Nah. Hujan itulah aneh pas hujan tuh sama nopeng lah. Pun dari hujan di mana kau tak dua peng. Tiba-tiba aja yang tadinya nggak ada aja nopeng menyadari sudah ada awalnya. Tiba-tiba ada si gua tuh pas lo untuk 2 orang, cuma bedanya bisa masuk setengah badannya. Ada gua lo ada gua di tepi sungai kan lucu tuh. Ada gua di tepi sungai. Di tepi sungai dah, maksudnya tepi sungai mana tuh. Jadi masuk nopeng dulu. Masuk badannya setengah Andre. Bisa sebelah masuk badan setengah lain. Jadi kaki kami basah di luar, badan kami kering di dalam. Betul. Disitulah waktu itu sempat parno kan karena nopeng mungkin latihan mana. Jadi langau kok banyak di kepalanya dah. Datang langau kadang-kadang ke kepala. Yang bekas luko ya? Langau kok di bekas luko tadi ya? Yo, di bekas luko tadi dah. Banyak langau tuh datang kan. Jago nopeng tuh, peng. Nopeng namunya jago-jago tuh di pekaran lah. Yo ada latihan mana tunggu lalu kan. Itu ada langau di kepala tuh padian lah biarlah sampai 4 taluk yo nopeng. Karena nopeng olah latihan kan. Tadi hujan kami memalam semalam di situ. Hari ke-6 itu kami bukan hari ke-6 sudah memalam tuh kami jalan balik lewat sungai. Akhirnya kami sobok potong pisang. Kadang latih, kawan dia kan terlewatkan. Di hari ketiga lewat dah. Hari ketiga pas kami, jadi ada jalan, jadi kan ikan sungai kok. Soboklah apa anak ayah. Nopeng lah tiba di sebalik. Iya. Nopeng lah tiba di sebalik. Andre masih jadi nopeng kok turun, tepek pegangan rumput sampai nopeng mau pegang tuh lah habis tuh cabutnya. Dia berlari ke sebalik. Anda tak bisa berlari ke sebalik doh. Jadi mau laki berlari ke sebalik tuh matakan dulu dah. Soboklah buah warna merah ketek-ketek. Mode kalau di pada tuh mode buah raspberry dah. Bukan strawberry, raspberry yang ketek-ketek. Banyak mana di Merapi tuh. Banyak mana buah tuh. Ada makanlah buah tuh. Pas sambil makan buah tuh tadi, tiba-tiba di belakang pohon raspberry itu ada mode parak-parak dah. Buka lah parak tuh. Sekali buka parak tuh, di dalam itu ada kursi rajo di dalam. Ada kursi rajo. Jejer kursi rajo di dalam tuh. Bentuk kursi rajo kok seperti Andre gambarannya? Dari ame, maaf. Kursi ameh dah. Kursi itu warna kuning ameh. Jadi
Aninya pas buka tir itu seperti masuk ke dalam adu istana di dalam tuh. Adu istana di situ banyak kursi-kursi ame itu udah jejer di situ juga. Nah, pas saat macam itu kan komunikasi masih bisa aja Nopeng, masih bisa saling dengar kok. Iya. Peng. Nopeng lah bahasa Rajo, di mana Re? Balon si bojo lain kan. Iko ada subuk gua, ada kursi-kursi ame di situ ande, jadi turun lain bikian capek salah kamari je Nopeng. Apa sih pas turun Nopeng nyuruh kamar itu disampaikan Nopeng di mana lewat le Nopeng sampai lewat nak dole do. Terus kita Nopeng tajur saya dari ayah itu je. Kalau mati yang mati lo dan Nopeng. Kalau nak selamat saja dari itu dan tajur lo ke dalam ayah itu lihat bro. Nah, lah yakin kan sebelum tajun kaya itu turun dari batu dulu dah, ada batu gadang. Nah di batu itu lah nampak ada tulisan kayak puisi, depan atas kanan ada tulisan puisinya ledo. Konon ceritanya itu puisi yang buat kalau satu orang yang hilang di batu sangkar dulu, yang anak batu sangkar tuh. Iya. Karena kawannya ada cerita kalau kawannya itu sebelum meninggalnya sempat nyukirnya sesuatu di atas batu cek. Nampak tuh. Cuma lah nak bayar rawan lah kan, macam ayah itu mode rasuk ke dalam tuh. Badekatan tu lah dah, melumpean, ibu dia sebalik. Pas ibu dia sebalik, tagak, kira ayah tu ketek yo, sampai sepinggang ayah tu dah. Iya. Tu nampak Nopeng lama gigi di sudut atas kan. Nampak Nopeng lama gigi ya. Makanya Nopeng kat situ tu, bebas sama dengan Nopeng balik, Nopeng tak ada baru jalan tu alai Nopeng. Nah, jalan sekami tadi habis dari sampai itu jalan sekami lain. Hari ketiga sampai ke hari kampung yang tadi dah, kan? Hari kelima, sobong yang hari keenam tuh baru sobong potong pisang. Iya. Berarti lah para orang. Nah, sobong potong. Itulah lucunya. Jadi masih mikir sungai tadi kan, akhirnya kami sobong lah para pisang, ada buahnya, turunan buahnya dari Nopeng. Kali pariso kan, kiri isinya batu sudah. Oh. Batu sih pisang tuh. Batu saya nak ada isi pisangnya nak ada. Nah, di atas batang pisang tuh banyak simpai baru warna kuning yang ameh kau dah. Iya. Banyak baru aku. Nah, sadar baru atau tipunya paginya. Jadi kami malamnya sanjonya kami sampai di batang pisang. Kami ambil pelepah pisang tuh kami turunan, kami jadinya selimut dah. Lalu lah kami nyeropeng di bawah tuh. Kan? Pas lalu di bawah tuh, disitulah baru Andre, kalau orang lain nyabi masuk ke alam bunian, kalau Andre nyabi mimpi waktu itu. Oh, batun Andre. Serpoin apa yang Andre alami? Jadi pas di Batam Pisang tuh, tiba-tiba ada di dalam bus dah. Di dalam bus tuh, satu bus tuh isinya emak-emak sadonyo dan dananya menor-menor, pakai baju orang, pakai baju orang Minang kau dah. Lagi main rabana. Setelah hilang, baru sadar Andre pas kami berangkat itu ternyata pas pada perayaan Maulid Nabi gironya. Oh. Jadi karena di bawah ada orang ngecek, mangga kate ke orang Maulid Nabi dia cek orang kampung di bawah itu. Cuma kami dah biasa. Di mana waktu itu kan? Jadi ada orang merabana dalam bus Andre, surah laki-laki dalam bus sudah. Berhentilah bus tuh di tanah, nampak masih karena tanah tuh kunyang. Tanah kunyang tuh. Pas turun dari bus, macam lihat ke arah ujung, nampaklah di situ ada Andre dan Nopeng lo lihat gitu. Oh, Andre melihat diri surang berarti? Nampak lo Andre dan Nopeng lah, jadi kayak seperti macam diri surang kan? Iya. Lo kan ikut yang nampak pertama bana sebelum tasase. Sudah tuh, berjalan lah, surang situ, awi sangat kok. Jadi ada lapor-lapor di sebelah, suruhnya berarti lalu dia cek, minumlah dulu cek. Aku minum banyak nyo keluar minumannya dah, warna ungu ada warna oranye. Kau merokok galai, merokok gal lalu cek. Pas mencari merek rokoknya baru yakin kau lagi nak ditampe yang sebenarnya kau doh. Karena batu rokoknya nak ada merek doh, ada tulisan, nak jali tulisannya apa, kotak rokok itu putih, tapi tulisannya nak pernah cari lihat doh. Pas Mio kamu ambil minum, tiba papa. Andre kok dalam mimpi itu dah. Iya. Dalam mimpi itu main bau, Andre, kuy. Baikian lah apa. Pas baikian apa, makin lama ke jalan apa, kok makin kancang kan. Andre kancang lah berlari, pas berlari itu sandung kayu. Sekali itu sandung kayu, terjago. Jadi kalau ibaratnya Andre sama Nopeng kok ada bukan modeko dah, Andre sama Nopeng lalu siko di Batam Pisang kok. Boko kan sungai.
Sekali terjagoan di tepi sungai mana jagonya. Jadi nopeng jago tak kajiknya, mangang lalu di bawah aja. Punde ada entah salah dari mana dari kopeng. Pas wasita kalau di tepi air itu kan nampak ada burung warna hitam lagi mandi-mandi. Itu dalam hati saya ngecek ke burungnya. Kalau memang bisa menunjukkan jalan, kamu jalan pulang. Burung jalak? Ya lihat aja di burung. Kamu burung jalak kok. Ya lihat di burung kok kan. Burung hitam tapi tidak jalak dong. Ketek burungnya. Okay. Warna hitam. Saya lihat. Ya selesai mandinya turunnya ke bawah jurang. Pas kita turun ke bawah jurang kan ayah lah dalam hati dia langsung ngecek. Turun udah mati yang tuh mati kan. Turun lah apa yang tadi lihat. Pas turun apa yang tadi. Ala disiapkan sadunya fit. Kami berangkat lah. Berjalan lah. Berjalan taruh sampai itu sobok matahari pertama lah dah. Sobok matahari pertama aslinya sobok matahari langsung lah. Jadi kadang hati kan. Dan nyanyi laras raso keluar kok. Laras raso selamek kok. Selamek wapeng. Cenopeng kan. Yundre selamek Andre. Itu ibu kami di tepi jurang Badorai dah. Ibu di tepi jurang Badorai Sungai Pua. Itu nak tahu kami jalan turun itu. Terus? Tuh. Itu dia. Nah, yang kejadian di Batang Pisang itu, Andre sempat putus asa sebelum berangkat itu dah. Jadi lang ngecek Jenopeng. Ada nak sanggup melanjutkan perjalanan lah Dopeng. Jadi ang lanjutkan salah dulu. Kalau selama yang titip salam ke keluarga dan lah pasrah dah. Oh sempat bicara seperti itu. Maaf itu pas di sesudah dari di Batang Pisang, pas Batang Pisang, Batang Pisang paginya dah. Jadi latihan pada hari Kalimo tuh lah drop kaki lah bangka, badan labih kan, lah ngecek tak itu kan Nopeng lah. Beda Nopeng kan, kalau itu kecang ayolah, lari Nopeng dah, lari jauh kan, jalan kapai surang. Ada ndak ada tuh, memang lah pasrah pada saat itu, memang lah ada harapan itu kan, ada harapan selama lah kalau merasai. Itu dalam kemudian lari Nopeng pulang lihat. Balik Nopeng lihat. Nah itulah yang buat akhirnya ada mau talaci semangat balik pas Nopeng ngecek. Awak pecinta alam deh, awak kan alam. Nah kalau awak sase, awak buat report senior awak buat report tim SAR. Kalau bisanya sombong awak tuh di tepi jurang. Kalau nak biar payah lo cuma jampi aja. Kini selagi masih ada wah. Ada jalan aku pun wadang jalan taruh itu. Bangkitlah semangat lihat dah. Pas Nopeng lagi makan kayak itu lah makanya tangga lah kan. Oke Peng, lanjutkan terus ya. Lanjutkan sampai pada talo. Akhirnya final soboklah kami di Aitajun Badorai. Aitajun Badorai itu kami tidak tahu kalau itu Aitajun lah. Kemudian baru tahu Aitajun Badorai dah. Aitajun itulah tidak ada jalan pulang lah itu. Kalau lari ke kiri Nopeng nggak ada sobok, ke kanan lari nggak ada sobok dong. Maksudnya itu nggak basuh jalan tuh karena itu nggak hutan gadang tak tutup jalan atau memang nggak ada sampai kalian tampu apa jalan? Kampung nampak dah, itulah kacau kan. Pas kampung nampak dari sini. Nampak kampung dah, rumah-rumah masyarakat pula nampak. Cuma jalan menuju ke bawahku yang nampak lah dong. Di situ ada pengecek kan. Kalau lo tak ikut kan danya, baru bulan pasrah. Kamu adalah pasrah lo. Matilah di sekolah itu Nopeng kan. Kalau suka milih dah. Kadang-kadang hati semata lalu selai. Tengah jam lalu di hati itu, dengar bunyi orang nabang batuang. Tak 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 tak. Di kode deh Nopeng. Asoraan ya kan. Resoraan lah. Tolong. Itu siang. Siang. Bahkan jam 9-10 pagian lah tuh dah. Sekitar jam itu. Pas orang tolong, yang dijawabnya, gitu. Urang mandre kata Nopeng. Soraan lihat. Tolong Pak. Itu dijawabnya dia apa tuh? Jatuh. Komunikasi lah, dijawab kami nanti di Marapi itu Pak. Oh yo, di mana posisi? Goyang-goyang sampai. Goyang-goyangan sampai kami tagakan. Kaju apa tuh? Astagfirullah naik atas kita. Itulah di jurang mana tuh? Mati kalian kau naik atas. Patsu naik atas sama Nopeng kan. Dalam komunikasi tadi. Jadi
Mungkin apa kau masih ragu kok kami orang kok indak kok dah. Iya, Disuruhnya lah azan. Disuruhnya lah azan. Pandai azan, coba azan lu kok ya orang azan nang siapa tuh. Kayak itu kan. Azan dari situ. Siapa azan? Tenang apa tuh? Diturilah kami. Itu nyonuri itu mungkin sekitar 2 jam nyepatin. Apa itu surang kemanakannya sampai orang. Kadang-kadang bareng kemanakannya. Padahal apa tuh hari itu memang tidak ada jadwal untuk menambah batuang. Naik lapak tuh kate, masuk kami itu udah langsung nyosap, udah langsung nyepaciknya dong. Ya jago jarak dulu. Dibaca, astagfirullah, tak apa dibaca, tuh ngecek si nopeng lain. Dengan suara-suara yang tersisa, saya kan. Pak, kami yang hilari Merapi seminggu itu Pak. Kami urang sama Pak, nopeng kan, baru datang apa. Alhamdulillah, kalian ini urang segala macam. Yang dia makan deh, apa tuh, kasih nopeng, pas nopeng menguan, keluar lihat dah, kira di efek jatuh tuh, ada penyempitan kayak apa nopeng gua, tidak ada nopeng gua ada penyempitan, dia tidak bisanya makan dong, bisa minum saja kan, dia bisa makan pada satu. Akhirnya kami digendong lah, di keponakan Pak Sahar namanya yang menyelamatkan kami itu, Pak Sahar Sultan Maputo. Beliau lah merampik untuk kami turun ke bawah. Sampai di bawah tuh, ama-ama yang lagi mencangkua, yang lagi apa, tinggal kerajaan sadanya. Mencari kami bisa buat kan, kecil ya Pak tuh, kalian lah lambung di informasian deh orang-orang DT, kalian tuh hilang seminggu. Nah, Pak Sahar tuh memutuskan mantan kami ke rumah sakit Yarsi Bukit Tinggi. Iya. Nah, pas sudah diantar ke Yarsi Bukit Tinggi, baru tim SAR datang ke Sungai Puara. Dari jalan, tim SAR menyampaikan Sungai Puara, kami lah tiba di rumah sakit. Dirawatlah di rumah sakit Yarsi sehari di rumah sakit Yarsi. Kemudian itu Andre kondisinya siapa? Berarti operasi kah yang penyempitan yang siapa tuh Pak? Ya, itu nopeng. Ya, jadi nopeng asli pada saat pertama masuk itu tim medis tidak bisa bekerja lah, karena tim SAR masuk, kawan masuk, reporter masuk kan, itu sampai liputan 6 pun meliput pada saat kejadian itu kan, ketang sadanya. Jadi agak payah medis melakukan penanganan, malam lah baru bisa dilakukan. Jadi paling memberhasikan kaki-kaki yang kaki kan bangkak dah. Berapa Jepang paling kadang namanya kurangnya dah. Kaki lah bangkak, tuh tangan kau lah bangkak kok. Nopeng si kepalanya sama dadunya sesak tuh. Nah malam tuh lah masih nak nyangkut lah selamat je nopeng berdua kan. Pas pergi ke buang air ke toilet, buka baca lihat jendela itu nampak Gunung Merapi itu langsung di situ. Masa lihat Gunung Merapi itu mau diterangkan suara balik lihat gitu. Hari keluar dari kamar mandi langsung kan, pas lari keluar dari kamar mandi, kira si nopeng yuk setengah jam tapi sejam sekali itu mengeletang dari kasuannya udah tanya di ibu kenapa ngapain jawabnya mau dibawa ke dalam ruangan tuh disetrum gitu ya. Mau dibawa ke dalam ruangan tuh disetrum. Kayaknya trauma pasca hilang tuh lah. Jadi itu terasa banal lah. Apa? Perjuangan seorang ibu itu lah. Tapi hilang itu lah terasa banal kan. Nopeng ibunya sampai pendarahan lah. Jadi mungkin karena saking stresnya kan. Sampai berdarah ada pendarahan apa lah kecil nopeng darah ke mana tuh sama Andre waktu itu kalau Andre kan lagi disurang lah, jadi kalau misalnya selama amannya minum begon lah yang sampai ama babiknya seperti itu ya pokoknya amonnya bahas cerita kok di bagian itu paling banyak kebayang itu tuh pas sebuah ama pada nama lagu Rui kan
di selama 7 hari ulang tahun anak lo makan doang. Andre, kawannya Mbak Tigo tadi, ini turun lewat jalur yang sama akhirnya. Nah, kawanku pun mengalami stressing yang sama dah. Jadi orang kau sampai dibawa ke kantor polisi, dicurigai ada motif untuk lakukan pembunuhan lah, sama Andre Nopeng kok. Gitu. Berat lo ujian orang kau selama kami tersasih Mbak Tigo kau balik lo ujian. Yo harus bolak-balik ke gunung tarui, magi informasi tarui, Oke. Itu Andre sendiri menilai yang terjadi biasanya kalau orang ada terjadi sesuatu di gunung ketikanya mendaki, baiknya tersasar atau apa yang terjadi, biasanya kan para pendaki kok ada melakukan kekilafan atau kesalahan. Kira-kira Andre juga Jesse Nopeng ada rasanya melakukan kesalahan atau mungkin itu dah. Mungkin ya dia Batangka Jo tim tu dah. Oke. Mungkin lebih ke Batangka Jo tim tu lah mungkin. Dan saat itu Delwis masih boleh diambil ya saat itu. Masih boleh. Karena kami kayak ada privilege lah. Jadi yang jago tampil untuk melakukan pemeriksaan pengambilan dari Delwis itu kakak-kakak kami dah. Oke. Jadi bisa dibantu lah. Setelah kejadian 2001 masih ada mendaki? Sampai kini tidak ada mendaki lagi. Trauma. 2 tahun yang lewat, tahun patang lah mencoba sampai ke BKSDA dekat Sanggerahan lah, Merapi. Nah itu kenapa? Semalam sampai turun lagi. Trauma? Ada ketakutan? Lebih sebenarnya yang ditakut itu lebih ternyata yang repot tuh ndak awak surang gitu. Jadi lebih ke memikirkan orang-orang yang di sekitar awak. Karena pada saat itu kan Om dari Jawa pulang sadonyo sampai ketua PWI dulu Pak Mufti Safri itu kan sepupu bapak tuh. Beliau sampai menyewa helikopter untuk mencari itu. Jadi keluarga direpotkan. Jadi yang lebih Andre, selama seminggu tuh pasti ada masanya kalian down, muncul semangat. Tapi saat itu yang membuat Andre kawan Andre tadi tuh bisa bertahan posisi sebetulnya. Kami saling menyemangati sih, udah. Oke. Saling menyemangati. Memang kalau diakui sebenarnya cerita kok lebih ke cerita Nopeng sebenarnya, karena Nopeng lah yang jadi pembuka jalan pada saat itu, korbankan dirinya untuk bisa sama-sama keluar dari cengkraman Merapi itu sebenarnya. Masih sering berkomunikasi dengan Nopeng dan kawan-kawan yang Batigole? Sampai kini sama Nopeng yang lebih intens, karena kawan yang lain lah sibuk-sibuk dah. Jadi Nopeng kan kebetulan kerja di bandara kan, jadi asal ke bandara sombong. Kadang-kadang kalau malam, kalau di Padang pasti sombong Nopeng. Padang sombong Nopeng. Dan masih sering ngopi. Nopeng sendiri tidak pernah pulau mendaki sudah tuh? Nopeng tempat kembali mendaki tapi nak ke Merapi tuh, ke Gunung Talang. Gunung Talang. Nopeng kan di setelah kesibukannya masih mengurus Sispala di SMA 7, dia SMA 7 itu masih banyak Nopeng yang mengatur organisasinya lah, urus organisasi Sispala. Setidaknya ada hal positif diambil ketika Andre dan Nopeng tersesat tuh, pentingnya kepercayaan satu sama lain. Kan serupa itu kira-kira. Nah, dan yang pasti di sini tahu yang kawan sebenarnya kawan, begitu kan? Iya. Karena banyak memang kalau untuk mencari jiwa kawan yang sebenarnya itu, kalau dulu di kami ada Pameo tuh, kalau lompat naik gunung sama-sama awak masih bisa, awak masih belum bisa disebut kawan lah. Kalau naik gunung sama-sama baru bisa tahu kalau itu kawan apa tidak. Sebelumnya Andre pernah mencari hal-hal gaib serupa itu? Atau lah di Merapi? Andre orang paling, kalau ibaratnya filsafat, paling material, pandangnya terhadap, ada filsafat itu kan ada idealis, ada materialismenya, belum materialisme. Jadi tidak mempercayai hal-hal di luar itu dah. Nah, ketika Andre menyaksikan hal-hal seperti itu, logika Andre jalan itu di obrak-abrik, jadi kayak logika yang sudah dipercayai sekian lama, akhirnya
runtuh dalam 7 hari itu. Kita bilang makhluk itu nggak ada, tapi dia memperlihatkan dirinya. Kan? Kamu aja itu paling tak pernah betul lah hal gitu. Setelah mendaki, setelah selamat, kemudian kan hidup normal lagi, pernah menemukan hal-hal gaib sudah tuh, yang berkaitan dengan Merapi? Apa sudah? Pernah tidak menemukan setelah kan Selamai, Andre, itu pernah tidak menemukan hal gaib lagi yang kaitannya dengan Merapi kok? Seminggu sesudah selamat itu masih dah. Masih. Apa yang Andre rasakan? Bisa. Apa kadang nampak lebih intens lah. Kan akhirnya kan memilih untuk mendatangi ada salah satu buya yang di Tapiang untuk tak bisa nampak itu ledo. Oke. Jadi kuncinya sebetulnya kalau kamu mendaki ke gunung di alam, yang penting ya itu tadi, mengontrol emosi, ndak bakato kumuah di gunung, apalagi berbuat hal yang negatif gitu. Lebih ke ilmu, lebih ke ambil ilmunya dulu dah, belajar dulu, ambil teorinya dulu, teori ke gunung itu bagaimana. Karena bukan hanya fisik, tapi juga daya tahan badan tuh lebih penting untuk naik gunung. Mental terutama. Karena atlet aja pernah naik gunung itu malah mimisan kalau sampai ke puncak lah. Andre, itu kalau Andre berpasan karena muda-muda kini, ya anak-anak muda kini, apa sih yang harus mereka persiapkan ketika mereka naik gunung? Kalau kini kan anak-anak muda semangat nih gunung, kadang-kadang tanpa ilmu kesinan. Ya kalau anak kini kan jelas dah untuk kebutuhan konten, ya, kebutuhan Instagram, kebutuhan sosmed gitu kan, dan banyak yang abai lah terhadap standar perjalanan. Jadi kalau kami dulu di Sispala itu memang dilatih dah, pergerakan harus pakai sepatu, tidak boleh pergerakan malam. Nah, banyak ada aturan teori-teori yang harus dilakukan untuk mendaki gunung gitu. Ada standarnya lah, ada standar kelengkapan lah. Nah kalau anak ini kan kadang-kadang pakai seragam pendek, pakai telangan buntuang kan, pakai ke gunung. Nah sebetulnya ketika jadi kalau kamu berkegiatan di alam, kalau Andre pengen kalau bisa semuanya ambil dulu ilmunya, ambil dulu bagaimana ilmu bertahan di hutan, ilmu navigasi, karena kan di hutan tuh nggak bisa ditebak, di gunung tuh nggak bisa ditebak. Di bawah kita naik dengan keadaan cuaca cerah, di pertengahan jalan bisa badai. Di menuju puncak bisa hujan, semua nggak bisa ditebak. Andre pasti merasakan dingin kan selama tersesat malam hari itu? Itu tercukupi dengan jaket atau bah? Di beberapa set Andre sempat berdekap sama Nopeng karena untuk mengatasi dingin itu. Ya, luar biasa dinginnya. Dingin itu terasanya hari pertama, hari kedua tuh terasa banget. Tapi kalau hari ketiga tuh karena kita udah di bawah, udah nggak gitu lagi. Dan terasa banget dinginnya lagi. Oke, setidaknya ada sisi positif yang kita ambil dari kisah kok, dan terutama jangan disangko alam gaib itu ndak ada. Toh Andre yang termasuk orang yang tidak percaya awalnya dengan persoalan itu, 7 hari mengalami hal-hal seperti itu sehingga mengkoyak-koyak pemikiran logika Andre berarti kan? Betul. Oke. Sangat-sangat tidak percaya dulu. Itu lah mulai. Medan Merapi itu. Di masa itu Andre lah mulai mengenal Silek Tarala. Alah, kalau Silek kan belajar dulu kan lah dari Dumai kalau ada angku. Ala menggiat Silek juga ada. Cuma pas lagi SMA tuh karena lagi suruh-suruhnya ke gunung, enggak ada mah jalan Silek tuh. Iya. Memang habis kari murimbo tadi. Kalau ada kawan kini ngajak mendaki masih mau? Tunggu Nopeng dulu. Kalau Nopeng sepakat, kami lah dulu sempat terpikir jadi Nopeng yang balik ke Merapi ya. Cuma alhamdulillah sampai kini belum terjadi-jadi. Oh, ada keinginan berdua untuk balik ke Merapi? Ada. Balimo lah, jadi tim yang lengkap lah. Ada Uncu. Oh, tim yang lengkap. Kalau Uncu tuh malah inilah sampai Karinjani gitu pendaki gunung. Oh, jadi memang kalau Uncu teruskan mimpinya untuk mendaki seluruh gunung di Indonesia kok. Kalau sampai di mana-mana, di Sulawesi mendaki gunung.
Ya, itulah kecintaan terhadap alam. Oke, Andre, terima kasih banyak, Andre. Mudah-mudahan cerita Andre bisa setidaknya bisa memberikan gambaran ke awak basamo, terutama muda-muda mempersiapkan diri mendaki dan tentu jangan tak kabur itu, Andre. Iya, betul. Dan itu tentu menjadi pengalaman berharga bagi Andre, jo keluarga luar biasa. Keluarga pun masih, tapi keluarga memang optimis Andre hidup saat itu. Mereka sempat tidak berpikir seperti itu. Kalau papa optimis, tapi kalau mama mungkin lah pesimis. Karena kalau keturunan dari keluarga papa memang pendaki gunung sebenarnya. Dari papa, adik-adiknya lah, memang hobi naik gunung sebenarnya. Jadi pertama kali kenal dunia pendaki gunung itu memang dari papa langsung. Oke. Setidaknya Ambo menilai seorang Andre itu orang yang kokoh, yang luar biasa, anak muda yang luar biasa. Jadi di sana baru pot bungo hadir, Andre lah sempat ambo wawancarai, di sana bisa cari linknya. Itu di sini Andre berbicara tentang anak muda, tentang silek, kan seperti itu, Andre waktu itu. Dan kini Andre bercerita pengalamannya di gunung. Mudah-mudahan ke depan ikon tidak terjadi lagi untuk anak-anak muda Sumatera Barat, untuk bisa lebih safety dan yang pasti yang tak kabur. Andre, terima kasih banyak lah berbagi di Pot Bungo, Andre. Salam untuk keluarga, sukses. Sukses jadi pandeka di sini. Acok-acok je lah balik ke Padang, berkabar untuk awak sama. Insyaallah. Ya. Makasih Andre. Ngopi-ngopi dah. Ya, makasih banyak. Makasih dah. Ya, lah sana. Ya, udah. Andre Roberta, seorang pandeka Silek Terala dan pendaki Gunung Merapi, pernah tersesat di Merapi, lah bercerita tentang kisahnya. Mudah-mudahan kau bisa ambil hikmahnya di sana. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sana.